때 잠깐 눈을 붙일 때 나는 마음에 불을 붙여요. 비밀의 나만을. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai semuanya. Kembali ke channel YouTube Mama Twi. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Aku share lagi aktivitasku sebagai ibu rumah tangga 4 orang anak. Nah, di video kali ini aku mau bagi-bagi kegiatan aku di pagi hari ya teman-teman. Dan ini sekitaran pukul 6 kurang ya. Di sini aku mau buka warung kami ya, warung sederhana, warung teras rumah gitu ya teman-teman. Sebelumnya aku mau susun-susun meja-meja untuk barang dagangan kami ya teman-teman. Nah, ini sebenarnya masih gelap ya teman-teman, cuman ini aku kasih pencerahan yang sangat tinggi, jadi nampak cerah gitu ya teman-teman. Aslinya itu masih gelap sekali ya teman-teman. Apalagi tadi malam itu hujannya deras sekali ya teman-teman. Sekarang ini di tempat kami udah sering hujan ya. Kalau malam menjelang pagi gitu hujan ya teman-teman. Gimana di tempat kalian, ada yang sama nggak? Boleh ya komen-komen di bawah. Oh ya, aku mau ucapkan terima kasih buat kalian semua yang telah mengklik video ini, selalu hadir, selalu support, dan selalu komentar positif di video aku ya. Dan juga yang selalu share video aku di tab komunitas kalian, aku ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan kalian semua dibalas dengan kebaikan yang lebih baik lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal Alamin. Nah teman-teman, di sini aku selalu dibantu sama anak-anak aku ya teman-teman. Dan anak-anak aku juga terbiasa untuk bangun pagi ya teman-teman. Maupun itu hari libur mereka sekolah, mereka tetap bangun pagi karena mereka mau bantu aku untuk susun-susun barang dagangan kami. Seperti detak jantung yang Nah, di sini aku juga memilih dan memilah mana-mana sayuran yang udah tidak layak dan sayuran yang masih layak ya teman-teman. Kalau untuk sayuran yang sudah tidak layak aku buang ya teman-teman. Dan untuk sayuran yang masih bagus aku jual ya teman-teman. Kalau untuk sayuran seperti kangkung, bayam, daun ubi, pokoknya sayuran yang seperti itu tidak bisa dijual lagi ya teman-teman. Kalau misalnya hari ini tidak laku, itu akan aku bagi-bagikan gitu atau aku masak sendiri ya teman-teman. Tapi kalau sayuran seperti kentang, wortel, kol, bawang, cabai itu masih bisa dijual untuk esok harinya ya teman-teman. Bahkan seperti bawang merah, bawang putih, kentang dan wortel serta kol itu bisa berhari-hari gitu ya teman-teman, sekitar 2-3 hari ya. Dan alhamdulillah kalau misalnya dagangan aku laris, alhamdulillah sekali ya teman-teman. Tapi kalau untuk sayuran itu selalu ada aja yang gak habis ya teman-teman. Pasti ada aja yang bersisa ya. Misalnya seperti kangkung itu pasti ada ya teman-teman. Kadang habis, kadang ada sisa 1 ikat gitu-gitulah pokoknya. Begitulah ya teman-teman, lika-liku penjualan sayuran seperti kami ini. menjadi jawab saat ku bertanya. Sebenarnya seperti aku tidak pernah terbersit atau terpikir gitu ya teman-teman untuk memiliki usaha jualan sayur seperti ini ya. Dan ini sebenarnya kami kerjakan atau kami bikin itu di saat mendesak, karena kami gak ada.
keadaan atau kondisi juga yang buat kami jadi jualan sayuran seperti ini ya teman-teman. Nggak kepikiran deh, nggak kebersit gitu ya. Dari dulu tuh aku nggak kepingin itu jualan sayuran ya teman-teman, tapi jalannya seperti ini ya teman-teman. Alhamdulillah, dan berjalan sampai sekarang ya, sekitaran 1 tahun lebih sudah usaha kami ini berjalan ya teman-teman. Dan untuk jualan itu memang penuh rintangan, tantangan, dan juga ya banyak lah. Siapa yang jualan di sini pasti tahu lah ya, lika-liku sebagai pedagang ya teman-teman. Mau itu pedagang apapun, kalau masih tahap merintis pasti ada aja aral rintangan ya teman-teman. Tapi alhamdulillah sampai saat ini kami bertahan, sudah bersyukur alhamdulillah ya teman-teman. Karena di daerah aku ini, di tempat aku berjualan ini sebenarnya itu termasuk sulit ya teman-teman untuk berkembang. Karena pasar itu dekat dari rumah kami ya teman-teman, sekitar 5 menit aja udah bisa ke pasar ya. Jalan kaki juga sebenarnya bisa sih, cuman ya capek lah ya, jauh ya. Cuman kalau pakai kendaraan seperti sepeda motor ataupun becak itu deket banget ya teman-teman. Nah, apalagi di depan kami itu nggak rumah ya, itu sawit ya teman-teman. Jadi untuk pembeli gitu kurang banyak sih menurut aku ya sebagai penjual. Tapi alhamdulillah ya, karena memang selalu ada pesanan melalui WhatsApp ya teman-teman. Nah, ada juga pembeli tuh ya, macam tetangga aku ya, kalau belanja itu selalu duitnya tuh kurang ya teman-teman. Pas belanja tempat aku tuh kurang 1.000, kurang 2.000 gitu ya. Kadang-kadang besok-besoknya aku juga lupa ya mau nagihnya. Dan ada juga sih yang belanja tuh kayak beli gopek gitu ya teman-teman. Bayangkan beli daun sop gopek, tapi ya, nah kalian tahu nggak gopek? Gopek itu 500 perak ya teman-teman, atau 500 rupiah. Dan kadang juga dia tuh beli tuh kol ya, kol lagi mahal-mahalnya ya teman-teman. Di tempat aku sekarang ini harga kol 11.000 rupiah. Nah bisa-bisanya dia minta beli kol itu dengan harga 1.000. Cuman ya aku orangnya tuh yang gak enakan ya, jadinya aku kasih aja, walaupun timbangannya itu sebenarnya lebih dari 1.000 ya teman-teman. Sebenarnya kalau harganya itu misalnya gopek, tapi kalau misalnya pas kami ngambilnya itu lagi murah dan dapat, itu nggak apa-apa ya teman-teman. Tapi kalau misalnya lagi harga pada naik gini, teman-teman semua tahu ya Kak, terus beli dengan harga 500 perak dan ujung-ujungnya utang ya teman-teman, itu yang bikin hati lemas. Tapi itulah resiko ya teman-teman, karena tetangga ya, aku nggak bisa apa-apa. Nggak mungkin aku bilang nggak bisa ya teman-teman, nanti dikira sombong. Nanti pada ngomongin Allah baru segitu aja udah udah nggak ngasih, jadi nggak enak ya teman-teman. Jadi ya seperti itulah ya risiko pedagang di kampung ini ya teman-teman. Oke, kembali ke video ya teman-teman. Maafkan aku tadi ya sedikit gibah. Maafkan ya buat teman-teman semua yang nggak suka gibah, boleh di skip ya teman-teman. Itu sih menurut aku bukan gibah ya, cuman ada cerita sedikit ya, suka duka jadi penjual seperti aku ya, apalagi jualannya di kampung ini ya teman-teman. Jadi lika-likunya itu ada aja ya teman-teman sebagai penjualan. Nah ini aku lanjut ke video. Di sini Pak Su tadi kan udah pulang dari belanja ya, dan di sini kami mau susun-susun gitu ya teman-teman. Dan jangan salpok tadi ya, ada adik Navia itu yang lagi kucil-kucilin kamera ya teman-teman. Nah pas sunyi gini aku untuk bikin video itu pede ya teman-teman. Sebenarnya itu aku sekarang tuh nggak tahu kenapa mau
take kamera di luar gitu kadang-kadang suka nggak pede ya teman-teman, apalagi kalau banyak orang ya. Sudah beberapa tahun ini aku jadi konten kreator, tapi untuk di luar gitu aku masih belum pede ya teman-teman. Mungkin karena itulah ya aku masih ada rasa malu gitu ya teman-teman. Nah ini aja, ini baru ya kakak ini beli, dan dia lihat aku ada pasang kamera HP tripod itu, dia turun dari kereta, dia nanya, kenapa itu ada video ada HP, kenapa, kata dia nanya gitu. Terus aku bilang, iya ini bikin video. Untuk apa, katanya gitu. Terus aku bilang, kakak nanti dikasih hadiah. Terus dia ketawa gitu teman-teman. Nah ini kakak ini sering beli gitu ya teman-teman, dan aku suka lebihkan gitu ya kalau dia beli. Dia ini seorang janda ya teman-teman, jadi kalau kayak dia gitu agak dilebihkan gitu nggak apa-apa ya teman-teman, kita bantu dia ya, bukan yang udah mampu kayak Sentosa dan seperti yang aku bilang tadi ya teman-teman. Kalau kakak ini kalau kita bantu ada lebih sayur gitu kadang dikasih pun kita nggak apa-apa ya teman-teman. Nah ini ya lagi bercanda ya teman-teman, karena memang tadi dia masih heran kenapa ada HP di tempat aku ya teman-teman. Dia merasa kok dia di videoin gitu. Nah tapi karena aku kenal sama dia, aku bilang enggak, itu cuman video gitu aja loh kak, buat promosi, aku bilang gitu. Padahal itu aku mau bikin konten buat YouTube ya teman-teman. Nah teman-teman, seperti itulah ya aktivitas aku pagi ini dengan keriuhan aku. Sebenarnya dari pukul 4 pagi ya teman-teman sudah kucrak-kucrek di rumah, terus pukul 6 gitu sudah di luar ini beresin jualan kami ya teman-teman. Dan sebenarnya video ini masih panjang ya, aku ada masak, ada jemur pakaian juga, tapi nggak aku videoin ya teman-teman karena memang panjang sekali durasinya. Kalau untuk memasak nanti di next video aja ya teman-teman. Nah di sini nanti aku mau review harga cabai di rumah kami ya teman-teman, di tempat aku jualan. Pas hari kemarin yang aku take video ini, cabenya ini lumayan mahal ya teman-teman. Ini harganya 60.000 ya teman-teman per kilogram, lagi naik daun. Ini beberapa hari setelah lebaran. Dan cabai hijau juga naik daun ya, 37.000 per kilogram. Untuk bawang merah udah menurun ya sedikit ya teman-teman, dia 38 per kilogram. Bawang putih seperti biasa masih 38 juga per kilogram, bisa juga 39 ya. Kalau untuk cabai kecil ini juga agak menurun ya, 34.000. Tomat kemarin tuh sempat sampai 13 ya, sekarang udah 9 ribuan. Dan ini aja lah ya teman-teman jualan kami. Dan itu kentang lagi naik daun ya, kentang di tempat aku 20.000 per kilogram ya teman-teman. Nah seperti ini aja ya teman-teman untuk review dari jualan aku, dan itu sayuran nggak banyak sih ya, sedikit aja. Nah sampai sini dulu, wassalamualaikum.